Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tafsir surat An-Nisa ayat yang ke-36 dari kitab Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a karya Syekh Ahmad An-Najmi rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada halaman ke-35 ke halaman 45. Baqiya ma'ana asyirku al-khafi. Tersisa bersama kita pembahasan maka yang belum dibahas, tersisa di sini berarti yang tersisa belum dibahas adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Disebut tersembunyi karena letaknya di hati dan tidak terlihat dalam bentuk kata-kata ataukah perbuatan dengan anggota badan. Wa riya, dan yang dimaksud dengan syirik yang tersembunyi di dalam hati adalah riya, keinginan untuk dilihat orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang paling aku takutkan yang menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasuila anhu, kemudian Nabi ditanya apa itu syirik kecil. Faqal, Nabi mengatakan, yaitu Nabi mendefinisikan dengan contoh. Contoh syirik kecil adalah arya uriya. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini dalil bahasanya ada syirik kecil, sehingga hadis ini mengisyaratkan adanya syirik besar. Maka hadis ini dalil bahasanya syirik itu terbagi menjadi dua, ada syirik akbar dan asghar. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menemui kami sedangkan kami sedang natadzakaru al-Masih ad-Dajjal. Kami sedang memperbincangkan, mendiskusikan tentang al-Masih ad-Dajjal. Dajjal itu disebut al-Masih ya, karena sebutan Masih untuk Dajjal memiliki dua kemungkinan makna. Pertama, Masih fa'il bimakna fa'il, Masih bimakna Masih, atau al-Masih itu fa'il bimakna maf'ul, sehingga Masih maknanya adalah mamsuh. Berdasarkan kemungkinan yang pertama, al-Masih di sini maknanya adalah al-Masih, artinya yang mengusap, maka Dajjal itu disebut al-Masih karena dia mengusap dan menginjakkan kakinya ke seluruh bumi kecuali Mekah dan Madinah. Kemudian yang kedua, berdasarkan kemungkinan makna al-Masih adalah maknanya mamsuh, maka Dajjal itu disebut al-Masih karena matanya itu mamsuh, diusap, sehingga salah satu matanya tidak berfungsi. Dan tidak berfungsinya salah satu mata Dajjal ini adalah bukti nyata kalau Dajjal itu bohong dalam pengakuannya sebagai Rabbul Alamin. Maka namun hal ini tidak bisa ditangkap dan dipahami oleh para orang-orang yang fanatik dengannya dan jadi pengikutnya. Namun jika orang itu mau objektif, ketika Dajjal itu mengaku saya adalah Tuhan, saya adalah Rabbul Alamin, maka orang yang objektif akan mengatakan, jika memang betul Anda itu Rabbul Alamin, coba perbaiki mata Anda. Ketika dia memperbaiki matanya sendiri saja tidak bisa dan memang tidak bisa,
Maka itu buktinya nyata kalau dia dusta dalam klaimnya sebagai Tuhan semesta alam. Faqala lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maka aku beritahukan kepada kalian hal yang lebih aku takutkan menimpa kalian, indi menurutku lebih aku takutkan daripada al-masih ad-dajjal. Kami para sahabat bertanya, bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah. Maka Rasul katakan, yang lebih mengkhawatirkan daripada al-masih ad-dajjal adalah asyirkul khafi, kemusyrikan yang samar tidak diketahui karena tersembunyi di dalam hati, yaitu contohnya riya. Ayakum marajulu fayusalli, seorang itu berdiri mengerjakan salat, fayuzayyinu salatahu, kemudian dia perbagus salatnya, lima yara min nadari rajulin ilaihi, karena dia melihat ada orang yang memandanginya. Demikian rawahu Ibnu Majah. Dan demikian juga diriwayatkan dari Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna akhwafa ma atakhawwafu ala ummati, hal yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah al-isyraku billahi, menyekutukan Allah. Amma inilah su'akulu, aku tidaklah mengatakan umatku akan menyembah matahari atau rembulan ataukah berhala. Walakin a'malan li ghairillahi, akan tapi berbagai macam amal bukan karena Allah, wasahwatan khafiyatan, dan sahwat khafi, sahwat yang keinginan yang tersembunyi. Ya, ada udang di balik batu. Dikeluarkan oleh Hakim At-Tirmidzi. Perlu diketahui bahasanya Al-Hakim At-Tirmidzi itu berbeda dengan At-Tirmidzi. Kalau At-Tirmidzi itu kitabnya adalah Sunan Tirmidzi, terkenal dengan sebutan Sunan Tirmidzi, atau yang tepat adalah Jami' At-Tirmidzi. Sedangkan Al-Hakim At-Tirmidzi sebagaimana di catatan kaki 2, kitabnya namanya Nawadirul Usul. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani. Dan diriwayatkan dari Yazid bin Habib secara mursal, di sanadnya ada Ibnu Lahiyah perawi yang dhaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang pengertian asyahwatul khafiyah, maksud atau keinginan terselubung, maka Nabi menjawab, wa ar-rajulu yata'allamul ilma, dia adalah seorang yang belajar ilmu agama, yuhibbu ayyujlasa ilaihi, namun dia menginginkan agar orang-orang pada belajar kepadanya, datang kepadanya untuk belajar. Dikeluarkan oleh Abdul Bar di Jami' Bayanil Ilmi. Al-Albani di Dha'ifah mengatakan dha'ifun jiddan. Ya, maka di sini kita jumpai istilah syahwat khafi. Syahwat al-khafi yang dijelaskan dalam riwayat yang terakhir kita baca meskipun dhaif, mendefinisikan syahwat khafi adalah keinginan untuk dihormati dan dimuliakan oleh manusia. Ingin agar orang-orang berdecak kagum padanya, kemudian mendatanginya, rame-rame mendatanginya untuk belajar kepadanya. Ini syahwat khafi. Syahwat khafi dalam penjelasan banyak ulama maknanya adalah huburi asah, mencintai dan menginginkan rakus kepemimpinan. Yang dimaksud dengan kepemimpinan itu bukan semata-mata jabatan sebagai kepala negara, namun yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah mulia di hati manusia. Orang tuh kalau bertemu dengannya ya, merunduk-runduk hormat, bahkan di belakangnya pun orang hormat. Itu syahwat khafi.
Pembahasan sedikit tentang syahwat khafi kita jumpai di buku Mufsidatul Qulub karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala. Ya, tentang istilah syahwat khafi atau syahwat khafiyah, Abu Dawud As-Sijistani penulis kitab Sunan menjelaskan bahasanya syahwat khafiyah adalah bihubbi ri'asah, rakus ingin dihormati manusia. Cinta dalam pengertian rakus, kerja keras, kemudian sungguh-sungguh gimana supaya jadi orang yang terpandang di depan banyak orang. Yang ini bisa jadi pakai supaya terpandang, supaya mulia di hati manusia, bisa jadi pakai alat ibadah. Nah, nanti riya bentuknya. Rajin ibadah supaya apa? Supaya orang memujinya, supaya orang mengaguminya, supaya orang itu terkesima dan berdecak kagum dengan ibadahnya, sehingga dia punya kedudukan di hati manusia. Bisa jadi juga dengan ilmu agama. Sebagaimana tadi tafsiran yang ada dalam riwayat yang lemah. Dia belajar agama supaya apa? Supaya dipanggil Pak Kiai, supaya dipanggil Ustadz, supaya orang datang ke rumahnya sowan sambil bawa gula teh dan sebagainya. Orang menemuinya kemudian cium tangan bolak-balik punggung, dibolak-balik tangannya mau dicium orang. Atau kemudian dan bisa jadi huburi asa ini dengan gimana jadi bupati, gimana jadi gubernur, gimana jadi presiden, gimana supaya kalau pergi ke satu tempat jalan dikosongkan semua karena dia mau lewat. Keinginan untuk mendapatkan ini semua adalah syahwat khafiyah. Faqad su'ila Imam Abu Dawud As-Sijistani ditanya, ma syahwatul khafiyah? Apa itu syahwat khafiyah? Faqal, jawaban beliau, hubbu ri'asah. Keinginan kuat, rakus, kepemimpinan. Keinginan kuat, rakus untuk dihormati, dimuliakan, dieluk-elukan oleh manusia. Namun penulis buku Mufsidatul Qulub mengatakan wadhahir kemungkinan yang lebih mendekati wallahu a'lam, bahasanya ini adalah tafsir atau penjelasan dengan contoh. Abu Ubaid rahimahullah ta'ala mengatakan tentang syahwat khafiyah diperselisihkan oleh manusia. Fadhahaba ba'dum ila syahwatin nisa'i. Sebagian lagi mengatakan bahasanya syahwat khafiyah itu keinginan terhadap perempuan, dan ini juga bisa. Ada orang yang boleh jadi rajin ngajar atau kemudian PDKT dengan perempuan, alasannya pakai kedok dakwah, share tausiah, atau rajin ngasih nasihat, kirim broadcast ini dan itu. Nah, yang dikirimi cuma perempuan tertentu. Nah, kalau laki-laki nggak dikirimi. Nah, maunya apa? Ya, ada syahwat khafiyah. Ya, syahwat khafiyah itu terjemah bebasnya itu. Ada udang di balik batu, ada bakwan di balik batu. Nah, ya, kenapa kemudian perhatian sekali ngirim jadwal kajian, ngirim tausiah kepada perempuan tertentu, minjemi buku dan sebagainya. Syahwat khafiyah terhadap perempuan. Atau bisa jadi kemudian menimpa sebagian
dai, kalau pengajian di sana karena pengajiannya ibu-ibu, mbak-mbak, nah, maka rajin. Kalau kemudian pengajian yang lainnya tidak rajin, ternyata ada maunya. Ini syahwat khafiyah. Dan boleh jadi syahwat khafiyah itu bentuknya peduli dan care. Ini teman kerja. Kalau kemudian yang punya masalah, yang punya problem, itu perempuan, janda atau kemudian gadis, maka semua orang care. Maka orang tertentu ini care sekali, perhatian sekali, peduli sekali. Ini begitu teman kerja yang nenek-nenek, punya problem, punya masalah. Nah, cuma paling-paling dikasih doa saja. Ya, mudah-mudahan segera lancar ya nek ya. Gitu. Ini syahwat khafiyah. Wa ghairu dzalika minasyahawat, dan keinginan-keinginan yang lain. Wa indi laisa bi makhsusin bi syai'in wahid. Kata Abu Ubaid, menurut pendapatku yang pengertian syahwat khafiyah itu tidak khusus hal tertentu. Walakinnahu fi kulli syai'in al ma'asi, namun semua maksiat itu bisa jadi syahwat khafiyah. Yudmiruhu sahibuhu wa yusayyiru alaihi, namun maksiat tersebut disembunyikan. Kedoknya kedok kebaikan, perhatian, care, semangat semangat untuk memberikan nasihat kepada, semangat memberikan nasihat dan yang lainnya. Boleh jadi syahwat khafiyah itu uang. Ini orang kaya potensial ini. Maka PDKT. Supaya apa? Supaya mau jadi donatur. Itu bisa tergolong syahwat khafiyah. Perhatiannya luar biasa. Ini betul-betul pokoknya nempel, ditempel terus sampai bisa keluar duitnya. Maka ini juga syahwat khafiyah. Bentuk perhatiannya, bentuk karena ini disembunyikan. Keinginan ini disembunyikan, yang dinampakkan adalah perhatian, care, kepedulian, dan teman-temannya. Wa inama huwa al-israr, namun dia ngotot, dia sembunyikan maksud yang jelek, yang tergolong maksiat tadi disembunyikan, dan dia ngotot dengannya. Wa inama huwa al-israr, maka hakikat syahwat khafiyah adalah ngotot untuk mendapatkan sesuatu yang itu buruk, yang itu nilainya maksiat, wa illam ya'malhu, meskipun tidak sampai melakukannya. Namun di kalangan para ulama, penjelasan Abu Dawud As-Sijistani, definisi beliau untuk syahwat khafiyah itulah yang tersebar, yang populer. Yaitu apa? Huburi asah, menginginkan kepemimpinan, mulia di hati manusia. Akhirnya jadilah kalau disebut syahwat khafiyah itu asosiasinya identik dengan huburi asa, ingin tuh dimuliakan oleh manusia, dihormati oleh manusia, punya kedudukan istimewa di hati manusia. Ila liqarinatin tubayyinu khilafa dzalik. Ya, maka jadi makna urfi, bisa kita katakan makna urfi, makna kebiasaan syahwat khafiyah itu artinya menginginkan kemuliaan, menginginkan kedudukan di hati manusia. Sehingga jika disebutkan kata-kata syahwat khafiyah, identiknya dengan hal itu. Kecuali ada indikator yang menjelaskan syahwat khafiyah yang dimaksudkan adalah perempuan, syahwat yang dimaksudkan adalah uang dan yang lainnya. Dan syahwat khafiyah ini sangat identik dengan apa? Berhubungan erat dengan riya. Karena di antara bentuk syahwat khafiyah itu riya. Orang itu ingin mulia di hati manusia. Kenapa mulia di hati manusia? Karena dinilai sebagai orang yang bagus ibadahnya. Dan satu, karena namanya khafiyah, tersembunyi. Maka banyak orang tidak menyadarinya.
tidak menyadari kalau ada problem di hatinya. Dia rasa hatinya baik-baik saja. Dia rasa dirinya itu ikhlas-ikhlas saja, tulus-tulus saja. Padahal ada yang bermain di belakang. Sebagaimana kata Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di Majmu' Fatawa jilid yang ke-16, wa mimma yubayyinu anal insana qad yakhfa 'alaihi katsirun min ahwali nafsihi. Banyak orang itu tidak tahu kondisi hatinya. Fala yash'ur biha, dia tidak tahu tentang kondisi jiwanya. Anna katsiran minan nasi yakunu fi nafsihi hubbu ri'asati kaminan la yash'ur bihi. Banyak orang di hatinya itu ada hubbu ri'asah. Keinginan untuk dimuliakan, keinginan untuk dihormati. Yang itu tersembunyi dan dia tidak merasa, tidak menyadarinya. Bal innahu mukhlisun fil ibadatihi. Non dia merasa kalau dia adalah sudah ikhlas dengan ibadahnya. Waqad khafiyat alaihi uyubuhu. Karena dia adalah syahwat yang tersembunyi, maka dia merasa sudah bagus, merasa sudah ikhlas, dan dia tidak mengetahui kekurangan dirinya. Walihada sumiyat hadi asyahwat al-khafiyah. Karena dia tersembunyi, banyak orang tidak sadar kalau dia adalah seorang yang tendensius dengan ibadahnya, dengan pengajiannya, dengan dakwahnya, dengan care-nya, dengan bantuannya, dengan pedulinya. Ya, ternyata yang diinginkan adalah dimuliakan oleh manusia, dihormati oleh manusia, manusia berdecak kagum kepadanya, maka disebutlah hal ini dengan sebutan syahwat khafiyah. Ya, keinginan terselubung. Jadi kesimpulannya syahwat khafiyah maknanya dalam uruf para ulama artinya hubbu ri'asah. Keinginan untuk mulia, keinginan untuk dimuliakan, keinginan untuk disanjung, dieluk-elukan. Dan syahwat khafiyah ini identik dekat dengan riya, karena riya adalah salah satu bentuk syahwat khafiyah. Keinginan untuk mendapatkan kedudukan, kehormatan, kedudukan di hati manusia, kedudukan, penghormatan dan seterusnya. Kembali ke buku halaman 46. Fema'lam, kemudian ketahuilah bahasanya riya itu ada dua macam. Macam yang pertama, riya atau ingin dilihat adalah faktor pendorong untuk melakukan amal. Maka ini adalah syirik akbar, dan ini adalah riyanya orang-orang munafik. Yang Allah kabarkan tentang mereka bahasanya mereka itu sholat jika mereka fil masyad, ay fi bainan nasi, di tengah-tengah banyak orang. Dan mereka tinggalkan sholat ketika mereka tersembunyi dari banyak orang. Allah Ta'ala berfirman, jika mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, kaum kusala, mereka berdiri dengan malas. Yura'unan nasa, mereka pamer kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak berzikir mengingat Allah kecuali sedikit saja. Mudzabdzabina baina dzalik, mereka bingung di antara hal itu. La ilaha ula, tidak pada mereka, wala ilaha ula, tidak pula pada mereka. Wa may yudlilillah, dan siapa yang Allah sesatkan, falan tajida lahu sabila, maka dia tidak akan mendapatkan jalan, maka kau tidak akan dapatkan jalan baginya. Yang dimaksud dengan mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula, mereka bukanlah bagian orang-orang yang beriman yang tulus, bukan pula bagian dari orang-orang kafir yang dikenal sebagai orang yang kafir. Kemudian firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang sahun an salatihim, lalai dalam salatnya. Maka sahwun berkenaan dengan salat itu terbagi menjadi dua, sahwun anis salah dan sahwun fis salah. Sahwun fis salah itulah yang disebut dengan lupa.
Dan ini adalah satu hal yang manusiawi dan normal. Lupa ini rakaat berapa. Dan dia tidak tercela. Kemudian ada sahwun anis salati, ini tercela. Lalai dari salat sehingga tidak memperhatikan hal-hal yang prinsipil dalam salat. Di antaranya dalam masalah waktu. Ya, maka celakalah orang-orang yang salat lalai dari salatnya dalam pengertian tetap salat namun waktunya sudah habis. Masih salat subuh namun jam 7 pagi. Ya, waktunya sudah habis. Itu yang dimaksud dengan sahwan anis salati. Alladzina hum yura'una, yang mereka itu riya, wa yamna'una al-ma'un, dan mereka tidak mau al-ma'un, meminjamkan barang-barang yang remeh. Barang-barang yang remeh, yang sepele, nganggur, dipinjam sama orang, dia tidak mau berikan. Padahal itu barang yang tidak bernilai mahal, dan itu pun nganggur di rumahnya. Nah, ada tetangga yang pinjam tidak boleh. Karena pelitnya memang luar biasa. Maka ini, manakala inilah yang yaitu riyaknya orang-orang munafik. Inilah termasuk dalam definisi syirik akbar, dan dia adalah kekafiran kepada Allah, mewajibkan kekal di neraka. Allah Ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datanglah setelah mereka generasi yang jelek, adha'u salata, menelantarkan salat, wattaba'u syahawat, dan mengikuti berbagai macam keinginan. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menempuhi ghayya. Salah satu penjelasan tentang ghayya adalah salah satu nama jurang di neraka yang sangat dalam dasarnya dan sangat tidak sedap baunya. Illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Maka ini riya yang membatalkan iman, itulah riyaknya orang munafik. Itulah riya dalam semua amal. Dan itulah satu-satunya faktor pendorong untuk melakukan semua amal. Ya, riyaknya orang-orang munafik. Kalau di tempat kita ini riyaknya orang-orang liberal. Mereka itu merasa Islam bukanlah kebenaran mutlak. Agama lain juga adalah jalan-jalan surga. Dan meskipun demikian, mereka tidak mau menanggalkan KTP-nya, status KTP-nya sebagai seorang Muslim, dan mereka tetap rajin sholat, rajin puasa, supaya tetap diakui sebagai cendekiawan Muslim, tokoh Muslim, dan seterusnya. Sebenarnya kalau ketika akidah liberal itu di hatinya, maka semestinya tidak semangat sholat. Untuk apa rajin sholat? Rajin sholat untuk apa? Enggak sholat seperti orang Nasrani saja masuk surga kok. Atau bahkan mereka mengatakan bahasanya Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu yang ada itu Tuhan sosiologis, dibuat orang. Karena orang merasakan kenyamanan kalau punya keyakinan tentang Tuhan. Nah, kalau orang yang punya keyakinan semacam ini, Tuhan itu tidak ada di dunia nyata, Tuhan itu sosiologis saja. Tentu orang semacam ini normalnya tidak sholat, tidak puasa. Nah, kenapa tetap rajin sholat, bahkan ke masjid, puasa? Tetap kemudian ngisi pengajiannya tentang masalah hati. Ya, ini murni pure, ini murni untuk membuat kesan, kesan bagus di mata manusia. Riya dengan semua perbuatannya. Riyanya munafiqin. Kemudian macam yang kedua adalah al-arid fil amal, kasuistik.
dalam amal. Ya, tidak riya itu tidak menjadi faktor pendorong untuk semua amal, cuma arid saja. Ada yang kadang riya, kadang enggak. Nah, kalau riya itu kasuistik, maka nanti dirinci. Ya, maka ada dua rincian. Fa'imma, maka boleh jadi ayataghallaba 'alal insan. Riya itulah yang mendominasi dirinya sampai selesai amal. Nah, sehingga terhapuslah semua amal kebajikannya, wal iyadu billahi. Ya, maka faktor pendorong untuk sholat itu ikhlas, kemudian datanglah riya di rakaat kedua, dan riya ini menguasai dirinya sehingga dia riya sampai selesai sholat. Kemudian yang kedua, wa in aradalahu, jika riya itu terjadi pada dirinya, thumma dhahaba, kemudian riyanya pergi. Maka di sini disampaikan karena naqsu, maka ada berkuranglah nilai pahala ibadahnya dalam ini. Contohnya misalnya sholatnya sesuai dengan kadar riya yang masuk dalam amal tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian wa min a'dzami tarhibi minar riya, dan di antara berita yang paling menakutkan tentang riya ada yang terdapat dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahasanya bahan bakar api neraka yang pertama adalah orang-orang yang amalnya top-top namun tidak ada nilainya karena riya memasukinya. Awalu man tusa'aru bi an-nar, orang yang pertama kali neraka itu dibakar untuknya dan dengannya pada kiamat adalah 3 jenis orang. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran, maksudnya hafal Al-Quran, kemudian dia didatangkan pada hari kiamat, maka Allah kemudian yukarir menetapkan pada orang tersebut bi ni'amihi, banyaknya amal yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah menanyainya, wahai hambaku, madza amilta fi ma ataituka, amal apakah yang kau lakukan dengan nikmat yang telah kuberikan kepadamu? Maka orang tersebut mengatakan, wahai Rabbku, kau ajarkan kepadaku Al-Quran, lantas talautuhu, ku baca Al-Quran di waktu malam dan siang, dan demikian. Allah Jalla wa'ala berfirman, engkau bohong, engkau menjadi penghafal Al-Quran supaya disebut fulan itu adalah qari, seorang yang hafid Quran. Waqad qil, dan kau telah mendapatkan pujian tersebut. Alquhu finnar, kata Allah Subhanahu wa taala pada para malaikat, campakkan dan lemparkan orang ini ke neraka. Kemudian didatangkanlah seorang yang berjihad perang di jalan Allah dan gugur di medan jihad, dan orang yang mutasaddiq, orang yang dermawan rajin bersedekah namun kelakuannya semisal itu, ya, salah niat. Dan di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abu Hurairah, haula'i, mereka inilah orang yang pertama kali neraka dibakar dengannya pada hari kiamat nanti. Mereka adalah orang-orang yang punya amal-amal istimewa, hafal Quran, kemudian berjihad di medan perang, kemudian orang yang dermawan dan rajin sedekah. Ini amal-amal yang top. Semuanya itu musnah, tidak ada nilainya karena sebab salah niat. Niat yang salah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, namun karena manusia. Kemudian ada perkataan seorang ahli ibadah di masa silam, Sahal bin Abdul At-Tusturi, beliau mengatakan riya itu ada 3 model.
Model yang pertama, dia pasang dalam asal perbuatannya untuk selain Allah. Dan dia ingin supaya dikenal kalau itu karena Allah. Fahadha sinfun minan nifaq, maka ini adalah satu kategori kemunafikan. Wa tashkikum fil iman, dan tashkik meragukan iman. Kemudian yang kedua, ayadkhula fil amal, dia masuk dalam satu amal lillahi karena Allah. Kalau tadi sejak awal mulai amal tidak karena Allah. Kalau ini karena Allah. Nah, fa idza tala alaihi, jika dia dilihat oleh selain Allah, oleh orang lain, maka dia semangat. Maka orang yang jika bertobat, sepatutnya dia mengulang apa yang telah dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah dakhala fil amal bil ikhlas, masuk dalam amal dengan ikhlas dan keluar dari amal juga karena Allah. Fa urifa bidzalika la dia dikenal dengan hal tersebut, dipuji karenanya. Sakana ila madahihim, merasa tenang dengan pujian banyak orang. Inilah riya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sahal juga mengatakan, Luqman berkata kepada anaknya, yang namanya riya, engkau mencari pahala amalmu di kampung dunia. Karena mereka orang-orang yang saleh, mereka beramal untuk akhirat. Ditanyakan kepada beliau, apa obat riya? Maka beliau katakan, sembunyikan amal. Bagaimanakah amal itu disembunyikan? Maka jawaban beliau, amal-amal kulifta yang engkau dibebani untuk menampakkannya, semacam sholat berjamaah, maka janganlah engkau masuk kecuali dengan ikhlas. Kemudian mama tukallafu, dan hal yang engkau dibebani untuk menampakkannya, maka aku ingin tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Beliau juga mengatakan setiap amal yang diketahui oleh banyak orang, fala ta'uddahu minal amal, jangan engkau anggap sebagai amal. Ya, maka berkenaan dengan perkataan Sahal ini ada kalimat yang terakhir bermasalah. Semua amal yang dilihat oleh manusia jangan kau anggap sebagai amal. Ini kalimat yang bermasalah, sehingga dikomentari oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimallahu taala, semata-mata dilihat orang tidaklah menghapus amal, akan tapi yubtiluhu ma fil qalbi min hubbi thawabil ajil. Yang membatalkan amal adalah ma fil qalbi, apa yang ada di dalam hati, yaitu menginginkan balasan yang segera di dunia. Adapun jika seorang itu ingin dilihat oleh orang lain supaya diteladani, maka ini bukan riya. Dan sepatutnya seorang itu tidak merasa aman dengan dirinya sendiri. Dan Nabi SAW telah memberikan pelajaran tentang man wajada syai'an min dzalik, siapa yang menjumpai salah satu dari hal-hal di atas pada dirinya, maka hendaklah dia berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku menyekutukanmu, sedangkan aku tahu, dan aku mohon kepadamu untuk hal yang tidak aku tahu. Yang engkau tahu dan aku tidak tahu, engkau adalah zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Demikian juga demikian doa yang Nabi ajarkan, Allahumma ya Allah, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan pemiliknya, aku bersaksi la ilaha illa anta, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan engkau. Aku berlindung kepadamu min syarri nafsi, dari kejelekannya diriku, wa min syarri syaitani, dan dari kejahatan setan. Bisa syirkah, bisa syirki, bisa syirkahu. Dan untuk kata ini ada dua penjelasan ulama tentang cara bacanya dan maknanya.
Ya, tentang syirkahu ay syirka syaitan. Yurwa hadha ala wajhaini. Ada dua cara baca. Syirkahu sinnya disukun, sinnya di kasrah, kemudian ra'nya disukun. Kalau dibaca syirkahu ma yad'uhu lahu syaitan, ajaan setan. Dan bisikan-bisikan setan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nun bisa juga dibaca syarakahu. Bisa dibaca syarakahu. Kalau dibaca syarakahu, yuridu haba ila syaitan, maka itu adalah tali-tali setan, wa masayidaha, dan jebakan-jebakan setan. Ya, maka Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan jiwaku dan dari kejahatan setan. Nah, ini ada dua cara baca. Wasyirkahu, dan syirik yang jadi ajaan setan, yang jadi materi ajaan setan. Atau bisa dibaca syarakahu. Dan aku berlindung kepadamu dari atau sarokihi, karena ada min syari syaitani wa min syari syarikihi. Kalau syarikihi atau syarakihi, ya, ra'nya di fathah, maka artinya jebakan-jebakan setan. Kemudian wa ayakula, dan berdoa dan Allahumma alhimni rusdi, Allah berikanlah ilham padaku rusdi, sikap-sikap yang tepat, wa'idni min syarri nafsi, selamatkan diriku dari kejahatan jiwaku sendiri. Maka jika istamala al-abdu, seorang hamba itu menggunakan hadil ad'iyata, mengamalkan doa-doa ini, diharapkan Allah akan selamatkan dia dari riya, dan Allah jadikan amalnya adalah amal yang khalisan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allahu ta'ala. Ya, demikian yang kita kaji, kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.